Anak-anak, kita bertemu kembali dalam pelajaran matematika, masih KD yang sama, yaitu KD 3.6, mencari luas permukaan bangun ruang. Hari ini kita akan melanjutkan cara mencari luas permukaan bangun ruang prisma segitiga. Mari kita lihat contoh yang pertama. Di dalam soal ini ada bangun prisma segitiga, di mana prisma segitiga di sini sudah diketahui ada alas yang berbentuk segitiga, kemudian ditambah sisi tegak berbentuk persegi panjang. Luas alas segitiga, segitiganya kalau dikeluarkan ini akan membentuk segitiga siku-siku, di mana segitiga siku-siku ini sudah tahu tingginya. Karena sudah diketahui, ini alas segitiganya 5, tinggi segitiganya 12. Sedangkan sisi tegaknya nanti ada 3. Maka bagaimana kita akan mencari luas permukaan prisma? Bu Yuni akan memberikan 2 cara. Cara yang pertama, ya, cara yang pertama yaitu dengan mencari semua luas permukaan. Jadi yang pertama 2 kali luas alas. Mengapa 2 kali? Karena luas alas yang segitiga ini ada 2 segitiga yang luasnya sama. Kemudian ditambah luas sisi tegak pertama, sisi tegak kedua, dan sisi tegak ketiga. Karena sisi tegaknya yang berbentuk persegi panjang ada 3. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus 2 kali alas kali tinggi bagi 2. Alas kali tinggi bagi 2. Karena mengapa alas kali tinggi bagi 2? Karena berbentuk segitiga. Mengapa 2? Karena yang segitiga yang luasnya sama ada 2. Kemudian karena berbentuknya persegi panjang, di sini kita ambil panjang sisinya, panjang kali tinggi. Tinggi prisma tentu saja yang dipakai ya. Kemudian sisi yang kedua juga sama, panjang sisi kali tinggi prisma. Sisi yang ketiga sama, panjang sisi kali tinggi prisma. Maka kita akan memasukkan rumusnya 2 kali 5 kali 12 bagi 2. Ini untuk yang segitiga. Kemudian sisi tegak yang pertama kita ambil yang panjang 12. 12 kali 20. Sisi tegak yang kedua kita ambil yang 5. 5 kali 20. Sisi tegak yang ketiga kita ambil sisi 13. 13 kali 20. Kemudian kita hitung. 60 ditambah 240 ditambah 100 ditambah 260. Hasilnya 660 cm persegi. Jadi luas permukaan prisma segitiga adalah 660 cm persegi. Cara yang kedua, kita masih menggunakan soal yang sama karena kita akan membandingkan apakah hasilnya sama apa ada perbedaan. Maka cara yang kedua, ada sedikit perbedaan rumus. Nah, luas permukaan prisma segitiga di samping dapat dicari dengan cara yang kedua, yaitu dengan rumus 2 kali alas kali tinggi bagi 2 ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Di sini letak perbedaannya, ya. 2 kali alas kali tinggi bagi 2. Mengapa? Seperti yang disampaikan Bu Yuni tadi, karena ada 2 segitiga yang luasnya sama, di mana segitiga itu luasnya dicari dengan rumus alas kali tinggi bagi 2. Kemudian ditambah keliling alas. Keliling alas itu kita berkeliling di sini, kelilingnya ditambahkan, baru dikalikan tinggi prisma ya. Ada 2 istilah tinggi, tinggi segitiga dan tinggi prisma. Tinggi segitiga digunakan untuk mencari alas, tinggi prisma digunakan untuk mencari sisi tegak ini. Kemudian kita masukkan angkanya ke dalam rumus. 2 kali 5 kali 12 dibagi 2 ditambah keliling alas, berarti ukuran keliling ini kita tambahkan 12 ditambah 13 ditambah 5. Kemudian dikalikan tinggi prisma. Nah, karena 2 ini pembilang dan penyebut, bisa kita sederhanakan, kita coret tinggal 5 kali 12, hasilnya 60 ditambah. Di dalam kurung lagi, kelilingnya ditambahkan dulu. 12 ditambah 13 ditambah 5 itu 30 dikali 20. Hasilnya 60 ditambah 600 yaitu 660 cm persegi.
Jadi, luas permukaan prisma segitiga itu adalah 660 cm persegi. Dengan demikian, cara pertama dan cara kedua itu hasilnya sama. Kalau soal yang pertama ini segitiganya sudah diketahui tinggi, maka kita akan lihat contoh berikutnya dengan prisma segitiga yang tingginya belum diketahui. Mari kita lihat contoh yang kedua. Anak-anak, di contoh yang kedua ini ada gambar tenda berbentuk prisma segitiga, di mana segitiganya sisi-sisi segitiga itu 10, 12, 10. Jadi ada segitiga sama kaki. Tinggi prismanya adalah 14 cm. Apa yang belum diketahui? Ya, yang belum diketahui adalah tinggi segitiga. Tinggi segitiga. Oke, maka anak-anak, bagaimana untuk mencari tinggi segitiga atau tinggi alasnya tadi? Nah, tinggi alas dicari dengan menggunakan rumus Pitagoras. Maka ini kalau Bu Yuni ambil, disendirikan segitiganya seperti ini. Ya, seperti ini ya. Oke. Dengan rumus Pitagoras itu dengan digunakan untuk mencari sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Maka kita ambil setengah dari alasnya ini. Maka akan diketahui seperti ini. Ini sisi ini diberi A, ini B, sisi miringnya C. Nah, ini alasnya itu B, tingginya A, sisi miringnya C. Yang akan kita ketahui, yang akan kita cari adalah tinggi alas. Maka rumus pokoknya itu sisi miring C itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, bagaimana kalau kita akan mencari tinggi? Tinggi itu berarti mencari A. A itu sama dengan akar dari C, berarti yang paling panjang. C. Ya, C kuadrat dikurangi B kuadrat. Maka tingginya sama dengan akar dari 10 pangkat 2, 10 kuadrat dikurangi 6. Mengapa 6? Karena ini kan 12 itu semua sisi segitiga, sedangkan kita hanya mengambil segitiga siku-sikunya saja. Maka dibagi 2, maka 6 kuadrat sama dengan 100 dikurangi 36. Akar dari 64 adalah 8 cm. Jadi tingginya 8 cm. Maka kita akan menggunakan cara yang kedua untuk mencari luas permukaan prisma segitiga di samping. Mari kita lihat penyelesaiannya seperti ini ya. Oke. Tinggi alas tadi sudah ketahui bahwa tinggi alasnya adalah 8 cm. Maka luas permukaan prisma segitiganya 2 kali alas kali tinggi bagi 2 ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Di sini Bu Yuni menggunakan rumus yang kedua. Masukkan angkanya 2 kali 12 kali 8 dibagi 2. 8 itu diambilnya dari tadi, mencari tinggi alas tadi. Kemudian ditambah kelilingnya 12 tambah 10 ditambah 10 kali tinggi prismanya 14. 2 kali 12 kali 8 bagi 2 baru ditambah 32 kali 14. Ini diselesaikan, 2 ini bisa dicoret, tinggal 12 kali 8 ketemunya 96. Ditambah 32 kali 14 dihitung ketemu 448. Kalau dijumlahkan 96 ditambah 448 itu 544 cm persegi. Jadi luas permukaan prisma segitiga tersebut adalah 544 cm persegi. Anak-anak, itu cara mencari luas permukaan prisma segitiga, baik yang tinggi alasnya sudah diketahui maupun tinggi alasnya yang belum diketahui. Apabila nanti belum jelas, silakan kalian ulang-ulang penjelasan Bu Yuni di video kali ini. Selamat belajar, selamat pagi, dan tetap semangat.